adanya kepastian partai calon koalisi perubahan mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai capres, karena masih alotnya tarik-menarik kepentingan masing-masing partai, membuat Nasdem mulai berpikir realistis. Mengingat posisi Nasdem tidak bisa memenuhi persyaratan bila hanya sendirian mengusung Anies dalam Pilpres yang akan datang. Nasdem sendiri sudah mulai mengantisipasi dengan membuka peluang untuk alternatif lainnya. Bisa jadi Nasdem akan menjajaki partai lain untuk mengusung Anies, atau Nasdem bergabung dengan koalisi sudah terbentuk seperti KIP atau koalisi Gerindra dan PKB. Bila alternatif kedua ini terjadi, maka ada kemungkinan besar peluang Anies untuk maju dalam Pilpres 2024 tidak akan terjadi. Karena Partai Nasdem tentu tidak bisa memaksa koalisi yang ada untuk mau mengusung Anies. Karena partai koalisi lain pun tentu punya calon tersendiri. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui arah menuju alternatif lain kemungkinan bisa terjadi. Berkunjungnya beberapa elit Partai Nasdem ke sekretariat bersama koalisi Gerindra PKB bisa jadi merupakan langkah awal Partai Nasdem untuk membuka komunikasi dengan partai lain atau koalisi lain di tengah belum ada kepastiannya koalisi perubahan. Bahkan saat berkunjung di sekber Gerindra PKB, masing-masing pihak tidak membantah adanya pembicaraan politik, termasuk soal Pilpres. Di hadapan sejumlah media, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali secara gamblang menyatakan koalisi perubahan yang akan dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS sampai saat ini masih berjalan dan berproses untuk menemukan kesepakatan dalam segala hal. Namun, Ahmad Ali tak menampik bahwa dalam politik selalu dinamis dan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Statement Ahmad Ali ini bisa jadi sebagai langkah awal untuk menjajaki segala kemungkinan yang ada. Termasuk bila kemudian Nasdem memilih gabung dengan Gerindra PKB mengusung Prabowo Subianto. Dan proses koalisi ini pun diyakini tidak akan serumit rencana koalisi perubahan yang sampai saat ini belum ada kejelasan pasti. Elit Gerindra dan PKB tampak menyambut baik bila kemudian ada kemungkinan Nasdem memilih bergabung. Bahkan Prabowo sendiri saat meresmikan sekber menyatakan agar ada penambahan partai lain dalam koalisi Gerindra dan PKB. Dan kami yakin nanti logonya tidak hanya terbatas 2 partai, mungkin juga ada partai-partai lain. Nasdem kan belum membuat koalisi. Nah, kalau belum bangun koalisi kan bisa saja dia koalisi dengan partai yang sudah membangun koalisi itu. Dan bila Nasdem gabung dengan koalisi Gerindra PKB, tentu akan menjadi kekuatan besar dalam menghadapi koalisi PDIP yang nantinya bila terbentuk. Apalagi ketiga parpol Gerindra, PKB, dan Nasdem merupakan bagian dari parpol koalisi di pemerintahan Jokowi, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam proses menuju Pilpres yang akan datang, dan kemungkinan akan membuat baiknya hubungan Surya Paloh dan Jokowi yang saat ini masih renggang pasca keputusan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Bahkan sampai saat ini hubungan Partai Demokrat dan
dan Nasdem terlihat makin memanas menyusul saling sindirnya antara elit kedua parpol. Kedua partai yang direncanakan akan membentuk koalisi perubahan bersama PKS ini justru makin memperlihatkan perbedaan sikapnya, terutama soal penentuan cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem ditenggarai menolak keinginan Demokrat untuk menjadikan AHY sebagai cawapres Anies. Di sisi lain, Demokrat ngotot ingin AHY jadi pendamping Anies. Nasdem sendiri bahkan secara terang-terangan lebih memilih sosok Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai pendamping Anies. Karena menurut Nasdem, Khofifah memenuhi persyaratan sebagai pendamping Anies karena punya pengalaman yang jauh melebihi AHY. Pengalaman memimpin jadi Gubernur Jawa Timur, pengalaman DPR yang sudah. Statement Nasdem ini jelas sebagai sinyal kuat kalau Nasdem tidak menginginkan AHY menjadi cawapres Anies. Dan ini yang kemudian menimbulkan reaksi elit Demokrat. Elit Demokrat keberatan kalau AHY tidak memiliki pengalaman dan Demokrat juga beralibi. Tidak semua orang berpengalaman dalam posisi jabatan terus bisa menjadi capres ataupun cawapres. Tidak hanya elit Demokrat, AHY pun bereaksi soal posisi cawapres Anies yang belum mencapai kesepakatan. Bahkan secara tersirat AHY menyentil agar tidak ada pihak yang merasa memaksa untuk menolak seseorang menjadi pendamping Anies tanpa alasan yang jelas. Baru Mas AHY bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat dari begal demokrasi. Itu nggak. PKS pun memiliki pandang sama dengan Nasdem. Bahkan PKS pun memasukkan Khofifah sebagai salah satu nama untuk wakil Anies. Sehingga kalau melihat komposisi parpol ini, hanya Demokrat yang belum mencapai kesepakatan dengan Nasdem dan PKS. Karena Nasdem dan PKS kemungkinan besar akan sepakat bila kemudian Khofifah menjadi wakil Anies. Pokoknya calon yang pas dengan presiden dan kesepakatan kita.